Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjelaskan tentang routing dinamis RIP. Routing dinamis RIP, apa itu yang dimaksud dengan routing dinamis RIP? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jindaluddin dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Baik, kita lanjut. Pengertian routing dinamis. Routing dinamis adalah suatu routing yang dilakukan oleh suatu router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis dengan mengedarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan dengan router lainnya. Maksudnya, routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP atau IP protokol status. Routing dinamis juga merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Nah, lanjut mengenal apa itu RIP. Karena di awal tadi dijelaskan atau disebutkan bahwa kami di sini akan menjelaskan suatu routing dinamis RIP, maka kami juga akan menjelaskan tentang RIP. Apa itu yang dimaksud dengan RIP? RIP adalah suatu routing information protokol, adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC pada tahun 1988. Begitu. Namun, seiring berjalannya waktu, protokol ini terus dikembangkan sehingga terciptalah suatu RIP versi yang kedua, yang mana diterbitkan pada tahun 1997. Oke, itu kita pengambilan RIP. Lanjut tentang cara kerja RIP. Ada beberapa cara kerja dari RIP sendiri. Yang pertama adalah host. Host di sini mendengarkan pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Host juga akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Ada 6 cara kerja dari suatu RIP di sini. Yang berikutnya adalah jika router belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Yang keempat, jika router sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Itulah cara kerja dari RIP sendiri. Lanjut, keunggulan routing dinamis. Keunggulan routing dinamis di sini hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, jaringan yang berada di luar kendali router tersebut. Yang kedua ialah tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, jika tidak terdapat penambahan suatu network baru, maka suatu router tidak perlu mengkonfigurasi atau hanya router-router yang dekat dengan yang akan mengkonfigurasikan ulang. Namun bukan hanya ada keunggulannya, routing dinamis di sini juga memiliki suatu kerugian, namun tidak separah routing yang lainnya. Salah satunya ialah beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentunya. Lanjut,
Cara kerja routing dinamis. Cara kerja routing dinamis di sini, routing dinamis yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antara router satu dengan router lainnya. Juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Secara khusus, dynamic routing merupakan jenis routing yang paling mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memiliki rute terbaik untuk sebuah tujuan jaringan serta dapat menemukan jaringan terluar. Macam-macam protokol dinamik. Seiring dengan perkembangannya zaman, sejarah jaringan komputer sudah banyak macam-macam protokol yang ada pada routing dinamik yang diterapkan pada saat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah RIP atau Routing Information Protocol. RIP di sini merupakan protokol memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. RIP di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yang ini versi pertama dan dua versi kedua. RIP versi pertama ini hanya mendukung routing kelas full, sedangkan untuk RIP versi kedua mendukung adanya routing kelas full dan kelas less begitu. Juga sebenarnya pada umumnya RIP versi 2 ini tidak berbeda jauh dengan RIP versi pertama. Perbedaan yang terlihat pada informasi yang diberikan antara router. Pada RIP versi 2, informasi yang diperlukan terdapat autentifikasi. Kelebihan dari RIP di sini yakni menggunakan metode triggered update begitu. Memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi. Yang kedua adalah IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. IGRP adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah internetwork. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector. IGRP merupakan komposit metrik yang terdiri dari bandwidth, load, delay, dan reliability. Untuk itu, sistem IGRP ini adalah untuk mengambil keputusan jalur mana yang akan ditempuh. Karena protokol ini diciptakan oleh Cisco, maka dalam pengumpulan perintah dasar Cisco terdapat perintah untuk mengatur protokol ini. Kelebihan dari IGRP di sini ialah mendukung sampai 255 hop count. Yang ketiga adalah OSPF. OSPF di sini atau Open Source Purpose adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar. Maka OSPF adalah pilihan satu-satunya. OSPF di sini adalah sesuatu yang disebut dengan rute redistribution, yaitu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing akan dilakukan secara flooded serta terjadi perubahan topologi jaringan. Kelebihan dari OSPF di sini ialah tidak menghasilkan routing loop. Yang kedua, mendukung penggunaan beberapa metode sekaligus dan waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat. Yang terakhir adalah BGP. BGP di sini ialah sebagai routing protokol atau yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute.
Pertukaran rute dan menentukan rute terbaik menuju sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Yang membedakan BGP dengan routing protokol lainnya adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Interior Gateway Protocol. BGP merupakan Distributed Vector Interior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path ke jaringan lainnya. Update akan dikirim melalui koneksi TCP. Protokol ini biasa digunakan antara ISP dengan ISP dan atau antara klien dengan klien lainnya. Dalam implementasinya, protokol ini digunakan untuk membuat rute dari trafik internet antar sistem. Kelebihan BGP ini ialah sangat sederhana dalam proses instalasinya. Mungkin cukup sampai di sini pada penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.